Banyak orang-orang yang grogi di dalam berpublic speaking. Banyak orang-orang yang sampai gemeteran. Itu saya dulu juga begitu sih, sekitar 8, 9, 10 tahun yang lalu lah. Ngomong gemeteran, grogi, nggak percaya diri gitu kan. Ternyata teman-teman semua, mayoritas di antara orang-orang yang seperti ini karena tidak memahami strateginya. Di dalam hypnotic public speaking, paling tidak yang harus betul-betul kita ikhtiarkan, satu, kita harus memberikan inspirasi kepada mereka. Kedua, kita harus mampu mempengaruhi atas apa-apa yang kita ucapkan. Yang ketiga, kita harus mampu memberdayakan. Halo teman-teman semua, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan tetap bahagia ya di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Kak Saiful berikan. Ingat teman-teman semua, kita udah bersepakat bahwa kamu bukan cuma sekedar mau tahu, tapi kamu harus bisa, bahkan lagi proses berjuang untuk menjadi expert. Demi Allah, nggak penting bagi saya siapa kamu sekarang, seberapa takutnya kamu bicara, seberapa groginya kamu sekarang, nggak penting bagi saya. Yang terpenting, kamu punya semangat untuk berubah. Yang terpenting, kamu punya komitmen untuk mempraktekkan dan menuntaskan sampai dengan semua materi yang Kak Saiful berikan selesai. Jadi teman-teman semua, ketika 2 malam terakhir kita sudah bicara tentang banyak banget materi yang sifatnya kontekstual, yang itu bisa langsung kamu praktekkan, itu pun bisa langsung kamu rasakan manfaatnya. Tapi malam hari ini kita akan membahas hypnotic public speaking. Dan yang lebih menarik lagi, besok kita akan membahas lebih dalam lagi tentang rahasia orang-orang sukses di dalam berpublic speaking, serta bagaimana saya mendapatkan peluang untuk bisa mendapatkan cuan dari skill public speaking. Ini menarik. Dan ribuan orang di setiap sesi seperti ini menantikan untuk betul-betul bisa ngikut dan praktek. Kenapa? Karena ini akan membuat Anda memiliki lompatan yang tinggi dalam kehidupan Anda. Tapi itu sabar, itu besok malam. Nantikan aja besok. Sekarang kita bicara tentang hypnotic public speaking. Teman-teman semua, Kak Saiful pengen menyampaikan bahwa banyak orang-orang yang grogi di dalam berpublic speaking. Banyak orang-orang yang sampai gemeteran. Itu saya dulu juga begitu sih, sekitar 8, 9, 10 tahun yang lalu lah. Ngomong gemeteran, grogi, nggak percaya diri gitu kan. Ternyata teman-teman semua, mayoritas di antara orang-orang yang seperti ini karena tidak memahami strateginya. Besok strategi itu kita bahas, nantikan aja besok. Tapi ada unsur juga yang kenapa sih membuat mereka grogi, membuat mereka gemeteran. Karena mayoritas ketika orang sedang presentasi, ketika orang sedang ngisi acara, ketika orang sedang di atas panggung, mereka selalu berpikir gimana supaya orang memberikan apresiasi ke saya? Gimana caranya? Jadi Anda terlalu fokus pada diri Anda sendiri. Saya nanti gimana ya? Jelek nggak? Aduh, saya ini begini. Aduh, gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada diri sendiri, tapi fokuslah pada audiens. Ingat, orang nggak tahu apa yang mau kamu ucapkan. Jadi bayangkan semua yang kamu ucapkan itu benar. Oke? Kalaupun salah, toh orang juga nggak tahu kamu seharusnya ngomong apa, ya kan? Jadi fokus pada apa yang mau kamu berikan kepada mereka. Oke? Fokus pada apa yang mau kamu berikan kepada audiensmu. Tapi ingat, di dalam hypnotic public speaking, paling tidak yang harus betul-betul kita ikhtiarkan, satu, kita harus memberikan inspirasi kepada mereka. Kedua, kita harus mampu mempengaruhi atas apa-apa yang kita ucapkan. Yang ketiga, kita harus mampu memberdayakan. Jadi menginspirasi, memotivasi, itu level pertama di dalam hypnotic public speaking. Level kedua, kita mampu mempengaruhi. Baru tuh tambah menggebu-gebu dan makin care dengan kita. Makin masuk ke dalam tingkat pengaruh yang lebih dalam. Itu level kedua di dalam hypnotic public speaking. Tapi level ketiga, bagaimana apa yang kita sampaikan langsung dikerjakan. Bagaimana apa yang kita coba ungkapkan, mereka langsung tulis, mereka langsung berpikir. Dan itu menarik. Dan gak semua orang tahu step by step untuk membuat mereka melakukan itu. Kenapa?
Karena banyak banget orang-orang yang berbicara tentang kewirausahaan, seminar kewirausahaan. Tapi ketika seminar, mereka menggebu-gebu, mereka semangat, mereka terinspirasi. Tapi ketika keluar dari ruangan seminar, mereka bingung. Aduh, gue harus ngapain ya? Itu mah bingung gue jadinya gitu. Ini dikarenakan hanya sekedar level pertama. Nah, hypnotic public speaking itu menuju level kedua dan menuju level ketiga. Nah, jadi teman-teman semua, balik ke poin yang awal, jangan terlalu sibuk dengan diri sendiri. Jangan terlalu fokus dengan diri sendiri. Tapi fokuslah apa yang bisa kamu berikan dengan sangat rileks, dengan sangat happy, dan gunakan 5, 4, 3, 2, 1. Jadi itu kamu betul-betul pakai. Ini penting. Supaya apa? Supaya kamu mampu meningkatkan prosesnya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, banyak di antara orang-orang yang grogi itu selalu cerita bahwa mereka itu selalu berpikir apa yang akan dia dapatkan. Jadi, saya nanti gimana ya supaya bisa dapat apresiasi? Saya dapat apresiasi enggak ya? Saya dapat standing applause enggak ya? Mereka selalu sibuk tentang apa yang mau mereka dapatkan. Tapi di dalam hypnotic public speaking itu fokus pada bagaimana dan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi pesannya itu harus betul-betul konteks dan tepat. Dan ini penting, harus kita eksekusi. Lalu di dalam materi hypnotic public speaking, dasar-dasar ini harus kamu ketahui. 10% di dalam kehidupan ini itu yang terjadi. Jadi kehidupan ini adalah 10% atas apa yang kejadian pada hidupmu. Tapi sisanya 90% itu merupakan respon terhadap kejadian itu. Sebagai contoh, tiba-tiba ada orang yang mendapatkan musibah. Jika dia merespon dengan negatif, maka kehidupan akan jadi negatif semuanya. Tapi jika Anda merespon dengan positif, Anda akan mendapatkan feedback yang positif. Jadi, yang namanya manfaat public speaking itu bukan bicara tentang saya ke orang juga, tapi ini bicara dari pikiran saya ke hidup saya. Maka, ini penting harus kita pahami. Nah, kalau kita bicara tentang hypnotic public speaking, poin daripada hypnotic itu kan bagaimana cara kita mempengaruhi orang. Oke, bagaimana cara kita membuat orang itu percaya dengan apa yang kita ungkapkan? Maka, di dalam hypnotic public speaking juga disampaikan, jangan bicara kalimat yang negatif. Jangan mengungkapkan sesuatu yang negatif. Karena itu melanggar daripada pola dan rumus yang namanya hypnotic public speaking. Jadi gini, kalau Anda bicara, saya sekarang sedang sakit, maka itu kalimat negatif. Seharusnya Anda bilangnya gimana? Alhamdulillah, saat ini saya kurang sehat. Oke? Kurang sehat sama sedang sakit kan sama. Tapi pikiran kita akan mempengaruhi orang tentang sehatnya. Oke? Jadi, jangan berpikir dan mengungkapkan kalimat-kalimat yang negatif. Daripada Anda berkata, saya tidak bisa, maka katakan saja, akan saya coba. Jadi, hindari yang namanya mengeluh, hindari yang namanya menyalahkan, hindari yang namanya memaklumi, dan jangan keluarkan kalimat-kalimat yang negatif. Karena respon tentang alam semesta terhadap apa yang kamu ucapkan, itu akan balik sesuai dengan apa yang kamu katakan. Jadi, kalau kamu berpikir negatif, ya dia negatif. Oke? Kalau berpikir positif, ya positif. Jadi itu poin sekilas. Ini dasar. Ini kalau jabar besok insya Allah. Kalau waktunya pas, durasinya cocok, besok kita bahas detail. Supaya kamu betul-betul merasakan impact yang luar biasa dari setiap sesi pertemuan kita. Nah itu teman-teman semua yang juga harus kita pahamin. Jadi apa yang kamu dapatkan dari materi pertama, materi kedua, materi ketiga, please tulis di kolom chat di bawah ini. Komentar yang terbaik, sertakan juga nomor WA-mu. Insya Allah akan kita hubungi. Yang terbaik akan dapat buku saya yang judulnya Cara Gila Mengubah Diri. Nanti kita akan random. Kalau ada yang menarik, kita pilih. Thank you, selamat menulis dan selamat praktek.